الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له قيما. Di situ ada tanda sin ya, saktah ya. Berhenti tanpa nafas ya. Berhenti tanpa nafas. Namanya saktah ya. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجائلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا
إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Al-Kahfi itu artinya gua ya. Sebuah gua ya, gua ya. Nanti dikisahkan di surat ini tentang beberapa kisah ya di dalam kehidupan nyata, yang kisah itu terjadi pada masa lampau ya, tetapi ada keterkaitannya dengan masa sekarang ya di dalam kehidupan manusia ya. Disebut surat Al-Kahfi itu karena ada kisah pemuda-pemuda yang menyelamatkan diri
bersembunyi di dalam gua dari kejaran raja yang zalim, yang memaksa penduduknya untuk berbuat kesyirikan ya. Nah, pemuda-pemuda ini bersembunyi dalam rangka untuk menyelamatkan keimanan dan akidahnya ya. Makanya disebut surat Kahfi ya. Nah, keutamaan surat Al-Kahfi ini, Rasulullah SAW beliau bersabda ya, memerintahkan kepada kita semua supaya membaca surat Kahfi ya, dan menghafalkannya minimal 10 ayat ya. Jadi menghafalkan minimal 10 ayat di awal surat Kahfi ya. Man hafidha 10 ayatin min awali suratil Kahfi, siapa saja yang menghafal 10 ayat dari awal ya, dari awal ayat 1 sampai ayat 10 ya, surat Kahfi, usima min fitnatid dajjal, usima dia akan dilindungi dari fitnah, min fitnatid dajjal, dari fitnah apa? Dajjal ya. Jadi baca itu surat Kahfi ya, khususnya nanti di malam Jumat atau hari Jumat ya. Itu yang paling afdol. Hari-hari yang lain juga silahkan ya, tapi yang paling afdol adalah hari Jumat. Hari Jumat itu Kamis malam Jumat sampai siangnya ya. Siangnya sampai sebelum maghrib, itu namanya hari Jumat ya. Ya, siang Jumat, siang hari Jumat atau Kamis malamnya gitu ya. Itu waktu yang paling afdol. Tetapi tidak dilarang dan juga dianjurkan baca di hari apapun ya. Khususnya disuruh menghafalkan ya 10 apa tadi? 10 ayat. Kalau nggak hafal semua minimal 10 ayat yang pertama ya. 10 ayat yang pertama, ayat 1 sampai ayat 10 ya. Atau ya 10 terakhir ya. 10 terakhir dari surat Kahfi ya. Hadis yang lain, man qara'al al-ashra al-awakhir min suratil Kahfi usima min fitnatid dajjal. Jadi siapa yang membaca 10 ayat terakhir ya dari surat Kahfi, maka dia dijaga dari fitnah Dajjal. Jadi ada 2 riwayat ini, 1 sampai 10 dihafal, atau 10 terakhir surat Kahfi itu ada 110. Berarti ayat 101 sampai 110 ya. Afahasibal ladzina kafaru ayyattakhidhu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Ini dimulai dari ayat berapa tadi? 101 ya. 101, 2, 3, 104, 105, 106 itu sampai 110 ya kan. Jadi itu yang dihafalkan ya. Kenapa di 10 ayat pertama dan kenapa 10 ayat apa terakhir ya? Itu siapa yang membaca, menghafal, mengamalkan terbebas dari fitnah Dajjal ya. Karena memang isinya ya,
isinya di 10 ayat terakhir itu juga bicara tentang masalah perilaku ya, amalan manusia di dunia ini, di mana banyak orang itu tersesat oleh alam pemikirannya, oleh pergaulannya, oleh lingkungannya, ya kan? Sehingga mereka itu melakukan amalan-amalan yang tidak tepat ya. Dikira amalannya baik, ternyata amalannya itu sesat ya. Karena itu tadi perilaku-perilaku yang menyimpang ya, sehingga mereka kufur ya. Jadi di 10 ayat terakhir bicara tentang itu ya. Ada 2 kelompok manusia yang tersesat oleh kesesatan di dunia ini. Ada juga kelompok manusia yang dia mendapatkan hidayah, petunjuk keimanan, sehingga dia beriman dan beramal soleh, yang kemudian dia dimasukkan surga ya, dan ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di akhir dari surat Kahfi itu nanti dijelaskan siapa yang ingin selamat ya, berjumpa dengan Allah, hendaklah beramal soleh dan tidak berperilaku syirik ya. Intinya menggabungkan antara akidah, ibadah dan muamalah itu di 10 ayat terakhir di surat Kahfi. Makanya keutamaannya tadi dia diselamatkan dari fitnah Dajjal ya. Fitnah apa? Dajjal. Demikian juga ayat 1 sampai 10 itu juga sama tentang tauhid itu ya. Mengesahkan Allah, jangan sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dimana orang-orang yang menyekutukan Allah, yang menganggap Allah punya anak ya, atau punya sekutu ya, itu merupakan kedustaan ya, merupakan kedustaan yang besar, dan memerintahkan supaya orang itu kembali kepada Allah ya, dan mengesahkannya dengan keimanan dan memperbanyak amal soleh. Karena kehidupan dunia ini juga adalah ujian, fitnah. Mana di antara kalian yang kemudian terbaik amalnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mirip ya, ada kemiripan di awal surat Al-Kahfi dan juga di akhir surat apa? Al-Kahfi. Nah, kemudian di tengah-tengahnya itu isinya kisah ya. Isinya kisah tentang satu Ashabul Kahfi ya. Tentang apa? Ashabul Kahfi. Yang kedua nanti ada kisah Ashabul Jannah ya, pemilik kebun ya, yang sombong dengan harta perkebunannya, yang kemudian dihanguskan oleh Allah karena kesombongannya. Kemudian ada kisah lagi ya, Nabi Musa, Nabi Khidir ya. Kisah lagi ada Dzulqarnain. Ada 4 ya. Ada 4 apa? Kisah nanti di dalam surat Al-Kahfi. Dan 4 kisah ini menunjukkan kehidupan nyata ya, di sepanjang sejarah, bahwa manusia itu nanti akan diuji dengan 4 kisah ini ya. Nah, kisah Ashabul Kahfi itu artinya nanti bicara tentang ujian akidah. Ujian apa? Akidah ya. Nah, kisah Ashabul Jannah, pemilik kebun, itu terkait tentang ujian harta. Ujian apa? Harta. Nah, kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir itu tentang ujian ilmu ya. Nah, kisah Dzulqarnain itu nanti terkait dengan ujian kekuasaan.
Jadi manusia itu, sejarah manusia itu sepanjang sejarah sampai kiamat itu pasti akan berhadapan dengan 4 ini. Akidahnya, kemudian apa lagi tadi? Harta, fitnah ilmu, dan fitnah apa? Kekuasaan. Jadi isinya sejarah itu ini ya. Isinya peradaban itu ini ya. Tidak lepas dari fitnah kekuasaan. Ya. Kekuasaan ya. Nah, kekuasaan yang terbaik dicontohkan salah satu penguasa yang paling adil ya, itu Dzulqarnain ya. Tapi ketika orang nggak kuat dengan kekuasaan, akhirnya apa? Bagi-bagi kursi ya, akhirnya bagi-bagi apa? Kursi ya. Kekuasaan tidak pada tempatnya ya, diserahkan bukan kepada ahlinya ya, tapi diserahkan kepada apa? Tim suksesnya, kan gitu ya. Fitnah itu, nggak ahlinya tapi dikasih tugas jadi menteri, makanya tiba-tiba udah berapa triliun dia minta itu ya. Jadi nggak pada tempatnya ya. Fitnah namanya. Fitnah apa? Fitnah kekuasaan ya. Nah, kemudian fitnah ilmu. Nabi Musa sukses diuji oleh Allah ya. Diuji dengan ilmu ya. Diuji dengan apa? Ilmu. Tapi dalam kehidupan nyata kita ini banyak orang yang berilmu, banyak orang yang berilmu, ilmuwan, tetapi gagal ya menjaga amanah apa? Ilmunya, sehingga terjadi banyak fitnah. Nah, yang ketiga tadi tentang ashabul jannah, fitnah tentang harta ya, sama ini ya. Di sepanjang sejarah itu manusia itu akan selalu terkena fitnah apa? Harta. Manusia itu tamak. Manusia itu apa? Tamak. Bayangkan ada seorang pegawai di Mahkamah Agung, petinya dibongkar, isinya yang gajinya nggak seberapa ya, tapi di berangkasnya itu ada duit hampir 1 triliun 900 miliar berapa itu, hasil dari suap. Termasuk kasus kemarin itu, kasusnya si Tanur itu, orang udah jelas menganiaya dan mati, divonis apa? Bebas. Ternyata disuap. 3 hakimnya terlibat ya, tidaknya 3 hakimnya, tapi juga pengacara, tapi juga plus pegawai, penyalur, makelar di Mahkamah Agung. Duitnya banyak ternyata ya. Itu dimakan sampai mendem itu ya, nggak habis itu ya. Jangan-jangan setiap hari itu sayurnya pakai dolar ya, sayur dirujak gitu ya. Itu duit 1 berangkas, masya Allah, dolar Singapura, dolar Amerika, batangan emasnya. Ini manusia rakus. Manusia itu apa? Rakus terhadap harta ya. Hampir 1 triliun ya. Itu dibelikan dawet ya, enak ya, banjir ya. Belikan cendol ya, apa itu ya. Jadi itu fitnah harta. Di sepanjang sejarah manusia itu akan selalu terkena fitnah apa? Harta. Dan berikutnya adalah fitnah akidah ya. Fitnah apa? Akidah ya. Jadi ya, sepanjang sejarah juga sama, manusia itu akidahnya akan selalu diapakan? Diuji. Apakah betul-betul lurus akidahnya ataukah apa? Bengkok ya. Makanya Ashabul Kahfi nanti dalam kisah di surat ini, betapa mereka itu ya menyelamatkan dirinya dari kesyirikan, dari kekufuran ya, sampai mereka uzlah ya, mengasingkan diri dari kehidupan dan masuk ke dalam gua ya. Nah, oleh karena itu tadi di zaman-zaman
fitnah akidah, apalagi di zaman akhir ya, itu kita harus tadi ya menjadikan akidah itu sebagai benteng ya. Kayak goa tadi ya, goa itu kan benteng ya, perlindungan ya, supaya tidak diserang ya, dan supaya tidak terpengaruh ya, mengasingkan diri dari rusaknya kesyirikannya, rusaknya kezaliman, rusaknya kekufurannya. Makanya diibaratkan seperti Al-Kahfi ya, seperti goa ya, yang itu menyelamatkan akidahnya. Jelas ya? Jadi nanti ini sebagai pengantar ya, pengajian kali ini sebagai pengantar. Itulah nanti di tengah surat Kahfi itu isinya 4 kisah tadi. Di pengantar pertama 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir yang diperintahkan oleh Nabi untuk menghafalnya, itu berisi sebagai realitas kehidupan antara keimanan dan kekufuran ya. Makanya siapa yang membaca 10 ayat terakhir atau 10 ayat pertama, dia dijaga dari fitnah Dajjal. Pertanyaannya, lah Ustaz, Dajjal kan belum muncul. Nah, Dajjal itu ada 2 ya. Dajjal itu apa? Ada 2 ya, Dajjal kecil sama Dajjal besar ya. Dajjal yang besar itu nanti wujudnya ya, wujud berupa manusia ya, bentuk fisiknya diberikan ciri-ciri oleh Nabi. Matanya 1 ya, di tengah jidatnya itu tertulis huruf kaf fa ra ya, kufur atau kafara ya, kafir ya, dengan ciri-ciri tertentu ya. Nanti akan muncul itu setelah matahari terbit dari barat ya, atau di antara itu ya. Jadi pokoknya tanda kiamat yang 10 itu matahari terbit dari barat, kemudian ada lagi Dajjal, ada lagi nanti api yang keluar dari Yaman ya, dan turunnya Nabi Isa ya kan, untuk memerangi Dajjal ini ya. Itu sebelumnya ya, jadi kisah itu nanti sebelumnya ya, Nabi Isa, Dajjal dan Imam Mahdi ya, itu nanti 10 tanda kiamat besar ya. Nah, sebelumnya atau sekarang ini ya, itu Dajjal juga sudah mulai apa? Sudah mulai banyak ya. Dajjal maknanya adalah pembohong, namanya apa? Pembohong ya. Pembohong sekarang banyak sekali. Itu juga bisa disebut Dajjal ya. Jadi pembohong yang merusak agama, itu namanya apa? Dajjal ya. Dajjal. Orang yang ngaku nabi palsu itu namanya Dajjal juga ya. Ngaku-ngaku nabi tapi palsu, itu juga disebut apa? Dajjal ya. Dai-dai yang menyesatkan ya, nggak punya ilmu ya, punya ajaran yang menyimpang ya, menyesatkan banyak orang, itu juga disebut apa? Dajjal ya. Ya. Jadi kita berlindung itu ya, makanya dengan baca surat Kahfi itu juga diselamatkan dari Dajjal-Dajjal tadi, entah Dajjal kecil atau Dajjal besar ya. Yang intinya adalah mereka membawa kebohongan. Taib. Nah, kemudian yang berikutnya jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, keutamaan surat Al-Kahfi ini juga diceritakan oleh sahabat Barra bin Azib ya. Qara'a rajulun surat Al-Kahfi wa fid dari dabbah faja'alat tanfiru fanadhara fa'ida dhababah aw sahabah qad ghashiyathu
Fadzakara dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala aqra'a fulan fa inna sakinata nuzilat lil Qur'an. Wa hadha alladhi kana yaqra'u wa Usaid ibn Hudayr kama bayyanahu At-Tabrani. Jadi pernah ada kisah ya, dulu sahabat Usaid bin Hudayr ya baca surat Kahfi ya. Baca surat apa? Kahfi ya. Itu ternyata punya dampak ya, dibacakan itu surat Al-Kahfi ya. Itu sampai dabah ya, hewan-hewan yang ada di dalam rumah ya, itu tanpa terpengaruh gitu ya. Dan di atap rumah itu juga kayak dinaungi oleh mendung gitu. Nah, kisah ini ajaib, ini menarik gitu. Akhirnya dilaporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi menjelaskan tentang pengaruh tadi Quran, surat Kahfi yang dibacakan terhadap objek apa saja yang dibacakan ya. Jadi artinya kalau surat Kahfi dibacakan di rumah atau di kendaraan atau di mana saja, itu akan mendatangkan as-sakinah ya, ketenangan ya, rahmat ya, nuzilat lil Quran, yang diturunkan sebab bacaan apa tadi? Al-Quran. Jadi kalau kepingin mendapatkan ketenangan ya, baca surat apa ini? Al-Kahfi. Di rumah bacakan surat Kahfi ya. Dibacakan surat apa? Al-Kahfi. Khususnya hari Jumat ya. Khususnya hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat. Hari Jumat itu berarti apa tadi? Kemis ba'da maghrib. Kemis ba'da apa? Maghrib sampai siang Jumat ba'da asar sebelum maghrib ya. Itu namanya hari apa? Hari Jumat. Man qara'a, siapa yang membaca Al-Kahfa yaumal Jumu'ah, membaca surat Kahfi, surat Al-Kahfi yaumal Jumu'ah, fa huwa ma'sumun, maka dia dijaga ya, ila samaniyati ayyam, 8 hari ya, min kulli fitnatin, dari setiap fitnah. Jadi dijaga 8 hari ya. Jadi Kemis tadi, malam Jumat, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Jadi 8 hari ya, seminggu ya. Jadi seminggu lebih ya. Jadi kalau seandainya dia membaca sekali saja seminggu ya, itu cukup untuk seminggu berikutnya ya. Di dalam riwayat yang lain juga sama, man qara'a suratal kahfi kanat lahu nuran min maqamihi ila Makkah. Wa man qara'a 10 ayatin min akhiriha summa kharaja dajjal lam yadurru. Riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri, siapa yang baca surat Kahfi itu kalau ditampakkan ya, ada cahaya ya dari tempat duduknya itu, dari dia tempat dia membaca itu, cahayanya pancarannya itu sampai ke Mekah ya, sambung dengan cahaya Ka'bah di situ ya. Jadi kalau orang membaca surat apa tadi? Kahfi, kalau ditampakkan itu cahayanya itu terang, bersambung sampai ke Mekah sana ya. Itu keutamaan membaca surat apa? Kahfi. Jadi kanat lahu nuran min maqamihi ila Makkah ya.
Jadi dari sini Bapak baca ya, itu sampai cahayanya nyambung sampai Mekah sono. Saking apa? Saking terangnya itu cahaya surat Al-Kahfi ya. Dan di dalam riwayat yang lain, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain. Jadi siapa yang baca surat Kahfi hari Jumat ya, itu dia diterangi cahaya di antara dua Jumat tadi ya. Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya itu dipenuhi dengan apa? Cahaya ya. Makanya kalau ingin hidupnya bercahaya, jauh dari fitnah-fitnah dunia tadi, bacalah, istiqomahkanlah, baca surat apa tadi? Al-Kahfi ya. Minimal hari apa? Jumat minimal itu ya. Seminggu sekali minimal. Kalau setiap hari boleh nggak usah, ya boleh saja, nggak dilarang ya. Dan bagus ya. Tapi minimal setiap Jumat. Nah di dalam riwayat yang lain, jadi intinya cahaya ini surat Kahfi ini ya. Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah sata'alahu nurun min tahti qadamihi ila ananis sama yudhi'u lahu yaumal qiyamah wa ghufira lahu ma bainal jum'atain. Jadi siapa yang baca surat Kahfi hari Jumat, ini hari Jumat keutamaannya itu lebih ya. Itu cahaya muncul ya dari bawah kakinya itu sampai ke langit ya. Dan nanti akan jadi cahaya besok pada hari kiamat. Yudhi'u lahu yaumal qiyamah. Wa ghufira lahu ma bainal jum'atain, dan diampunkan dosanya di antara dua Jumat tadi ya. Jadi full dosanya habis ya. Diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dua Jumat itu, di antara dua Jumat. Jadi satu pekan dosa itu habis ya. Jelas ya? Jadi itu keutamaan surat apa? Kahfi. Nah di dalam riwayat yang lain juga dijelaskan oleh Abdullah bin Mughaffal, Nabi SAW bersabda, al-baitul ladzi tuqra'u fihi suratul kahfi la yadkhuluhu syaitan tilkal lailah. Rumah yang dibacakan surat Kahfi tidak dimasuki setan malam itu ya. Jadi kalau kepingin mencegat setan nggak masuk rumah, membentengi rumah supaya setan nggak masuk ya, itu bacakan surat apa? Kahfi ya. Jadi kalau malam itu dibaca ya, semalam suntuk itu setan nggak masuk ya. Berarti kalau kepingin apa, setan tiap malam nggak masuk, berarti tiap malam bacanya ya kan? Ya, karena surat Kahfi ini sebagai benteng ya, benteng ya, supaya tidak masuk itu setan ya. Kalau kita di rumah itu mengkunci rumah, gerbang supaya nggak ada apa tadi, maling kan gitu lah. Atau rumah itu pintunya bawahnya dikasih karet supaya apa itu, kecoa nggak masuk ya kan, tikus nggak masuk. Itu sudah dilakukan semua itu ya, dan pakai biaya itu, nah, supaya aman. Tapi ada satu yang terlewatkan, yaitu apa? Setan. Ini setan malah nggak dijaga ya, dibiarkan aja masuk gelendang ya. Ya, karena setan itu nggak bisa dicegah dengan pintu gerbang ya, atau pintu rumah ya, tapi dicegahnya itu pakai tadi salah satunya surat apa? Al-Kahfi ya. Surat Al-Kahfi ya. Dan yang terakhir ya, surat Al-Kahfi ini fadilahnya
Ya. Disebut oleh Nabi, ala ukhbirukum bi suratin mala'a azamatu ma baina samai wal ardi. Apakah aku kabarkan ke kalian surat yang cahayanya itu keagungannya antara langit bumi, ya. Jadi cahayanya memenuhi langit dan bumi. Jadi pahalanya juga sama, ya. Pahalanya juga sama. Kalau orang membacanya itu juga sama, mendapat pahala selangit sebumi, ya, antara langit bumi itu. Ya. Nah, di dalam riwayat ini juga kalau dia membaca pada hari Jumat, diampunkan dosanya antara Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya. Waziyadatu salah satu ayam, dan ditambah 3 hari, ya. Berarti dari Jumat ke Jumat berikutnya 7 hari, kemudian tambah 3 hari 10 hari, ya. Jelas, ya? Wa man qara'a al-khamsa al-awakhir minha inda naumihi ba'asallahu min ayyil laili syaa. Nah, ini ada keutamaan ini. Kalau kepengin bangun, ya, malam mau jam berapa gitu, maka baca ini 5 ayat terakhir, ya. Ini ada rahasia baru ini, ya, yang perlu Bapak Ibu ketahui. Jadi kalau kita kepengin bangun malam itu kadang sulit, ya. Alarm sudah dinyalakan, walaupun alarm suaranya bom itu, ya, tetap aja nggak bangun, ya, karena telinganya dikencingi setan, ya. Maka supaya untuk membangunkan kita itu, kata Nabi, bacalah 5 ayat terakhir dari surat apa? Kahfi. 5 ayat apa? Terakhir ini dijadikan wirid. Bapak, saya kepingin bangun jam 3, bismillahirrahmanirrahim, ya. Baca ayat 5 terakhir. Berarti ayat berapa? Ayat 106, ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nah, itu dibaca itu, ya. Nah, itu insya Allah bismillah, kita mau bangun jam berapa saja itu mujarab itu, ya, manjur itu, walaupun nggak pakai alarm, ya. Jelas, ya, jamaah, ya? Baik, ya. Mungkin ini sangat sensitif sekali, Pak. Insya Allah mungkin Indonesia akan mengadakan pilkada tertentu secara menurut Islam pemilihan kayak gimana, Pak? Mungkin nanti tanggal 7 akan mengadakan pilkada seperti yang di Jawa, tadi ada 4 figur, terus ada beberapa, ada 1 orang yang beberapa kiai mengatakan bahwa dia itu agamanya tidak jelas, gitu saja. Tapi di lain pihak ada beberapa pesantren yang itu dia dibawa kemana-mana, gitu. Satu, kita harus memilih yang kayak gimana, kan dari di antara misalkan Bogor, di antara 5 itu ada baik semuanya, ada yang terbaik, ada yang jelek, ada yang terjadi. Bagaimana menurut Islam, gitu.